Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Coba bayangin deh, Anda lagi duduk santai, ngobrol sama orang yang Anda sayang sambil ngopi pagi. Semuanya normal, semuanya baik-baik aja. Terus, dalam sekejap mata, tanpa ada peringatan apa-apa, momen itu hancur. Kalimat tadi itu bukan dari film loh, ini kesaksian nyata yang jadi awal dari sebuah mimpi buruk. Kita sering mikir kalau bahaya besar itu datangnya pasti dengan suara keras. Padahal, salah satu ancaman terbesar buat kesehatan kita justru datang diam-diam, terutama di beberapa jam pertama setelah kita bangun tidur. Hari ini kita bakal bongkar dan rancang ulang rutinitas pagi Anda, mengubah kebiasaan-kebiasaan sepele jadi perisai paling kuat buat otak kita. Biar kita paham betul betapa pentingnya ini, yuk kita kenalan dulu sama Pak Damai. Usianya 65 tahun, ngerasa sehat, dan lagi menikmati masa pensiunnya. Pagi itu ya, sama seperti ribuan pagi lainnya, beliau nggak punya firasat apa-apa. Kisah beliau ini jadi pengingat keras buat kita semua kalau stroke itu nggak peduli seberapa baik-baik saja perasaan Anda saat itu. Coba perhatiin waktunya. Dari ketawa-ketawa dan ngobrol biasa sampai kolaps, itu cuma butuh waktu 180 detik. Nggak ada drama, nggak ada teriakan kesakitan, cuma hening yang bikin merinding. Dokter bilang ini TI atau stroke ringan, tapi jangan salah, ini tuh kayak alarm kebakaran dari otak Anda. Sebuah peringatan kalau bencana yang lebih besar mungkin lagi nunggu di depan. Kisah tadi emang serem, tapi kabar baiknya, perlindungan kita itu bisa dimulai dari detik pertama kita buka mata. Lupakan dulu soal sarapan atau kopi. Pertarungan sebenarnya dimulai bahkan sebelum kaki Anda nyentuh lantai. Yuk kita fokus ke 5 menit paling krusial dalam sehari. Pernah ngerasa pusing atau mata berkunang-kunang pas bangun terlalu cepat? Nah, itu bukan hal sepele. Itu gejala hipotensi ortostatik. Kata Dr. Hiroshi Tanaka, seorang ahli saraf, setelah 8 jam kita tiduran, sistem peredaran darah kita itu ibarat mesin yang masih dingin. Kalau kita langsung berdiri, darah seakan jatuh ke kaki, bikin otak kita kelaparan oksigen selama beberapa detik. Detik-detik itulah yang bahaya banget. Jadi gimana dong cara yang benar? Lupakan kebiasaan langsung lompat dari kasur. Coba deh ritual sederhana ini. Anggap aja ini pemanasan lembut buat tubuh Anda. Kasih waktu buat jantung dan pembuluh darah buat beradaptasi dari mode tidur ke mode aktif. Ini bukan soal jadi lambat, tapi soal menghargai cara kerja tubuh kita. Nah, ini dia kuncinya. Kutipan dari Dr. Tanaka ini benar-benar mengubah cara kita memandang kebiasaan pagi. Ini bukan tentang umur atau kekuatan fisik, tapi tentang kecerdasan kita dalam merawat aset paling berharga yang kita punya. Bijaksana itu artinya memilih untuk aman. Oke, ada satu lagi nih, musuh tersembunyi yang mungkin Anda lakuin tiap pagi. Nahan buang air kecil buat ngecek HP dulu. Kedengarannya sepele kan? Tapi pas kandung kemih kita penuh, tubuh kita ngerespons dengan ngeluarin hormon stres yang langsung naikin tekanan darah. Nah, ngasih kejutan tekanan darah tinggi ke tubuh yang baru bangun, itu hal terakhir yang diinginkan otak Anda. Oke, Anda udah berhasil berdiri dengan aman dan gak nahan buang air kecil. Sekarang, apa yang pertama kali masuk ke mulut Anda? Jawaban dari pertanyaan ini penting banget. Yuk kita ngobrolin soal bahan bakar pertama yang dibutuhin otak Anda di pagi hari. Lihat angka ini, hampir 80%. Otak kita itu isinya sebagian besar air. Setelah semalaman gak minum, tubuh kita itu pasti dehidrasi ringan. Dan organ pertama yang ngerasain dampaknya, ya otak. Otak yang haus adalah otak yang rentan. Coba lihat perbedaannya. Di sisi kiri, otak yang dehidrasi bikin darah jadi lebih kental, kayak selai. Jantung harus kerja ekstra keras buat mompanya. Ini tuh kayak nyedot milkshake kental pakai sedotan kecil. Risiko macetnya tinggi banget. Di sisi kanan, segelas air hangat di pagi hari itu fungsinya kayak pengencer, bikin darah ngalir lancar dan ngasih oksigen segar ke otak. Saya tahu banget apa yang lagi Anda pikirin. Terus gimana nasib kopi saya? Kopi itu bisa jadi teman yang luar biasa kok. Tapi kalau diminum dengan cara yang salah di pagi hari, dia bisa berubah jadi musuh yang berbahaya. Pertanyaannya bukan boleh atau enggak minum kopi, tapi gimana caranya? Ini dia aturannya, gampang kok. Jangan pernah minum kopi pas perut kosong di pagi hari. Kafein itu bisa memicu lonjakan tekanan darah dan detak jantung yang tiba-tiba, yang pastinya jadi beban berat buat pembuluh darah. Jadi urutannya penting banget. Hidrasi dulu pakai air, kasih alas perut dengan sarapan ringan, baru deh setelah itu nikmati kopi Anda sebagai hadiah. Ngomong-ngomong soal sarapan, yuk kita lihat lebih dekat apa yang ada di piring kita.
Banyak makanan yang kita kira sarapan sehat, ternyata nyimpen musuh tersembunyi nomor 1 buat kesehatan pembuluh darah kita. Musuh itu adalah garam atau natrium. Bukan cuma garam di meja makan ya, tapi garam yang ngumpet di makanan olahan. Oatmeal instan yang manis penuh natrium. Roti tawar putih yang lembut seringkali natriumnya juga tinggi. Garam berlebih itu bikin pembuluh darah kaku dan naikin tekanan darah. Jadi yuk kita coba jadi detektif di dapur. Ganti makanan olahan dengan yang segar dan utuh. Pertukaran kecil ini bisa ngasih perlindungan yang besar. Buat banyak dari kita, apalagi yang umurnya di atas 50 tahun, obat pagi buat tekanan darah atau pengencer darah itu udah jadi bagian dari rutinitas. Anggap aja obat ini adalah bodyguard pribadi buat otak Anda. Tapi, bodyguard ini butuh kerjasama dari Anda biar bisa kerja maksimal. Ini panduan simple biar bodyguard Anda selalu siaga. Lupa minum obat sehari aja bisa bikin tekanan darah melonjak gak terkendali. Minumnya pakai kopi atau teh bisa ganggu penyerapannya. Disiplin itu kuncinya. Dan jangan pernah ngerasa lebih pinter dari dokter, sekalipun Anda lagi ngerasa sehat banget. Sekarang gimana kalau tubuh kita udah coba ngasih sinyal? Ingat kan kisah Pak Damai? TIA atau stroke ringan itu adalah sebuah bisikan. Otak kita itu jarang teriak minta tolong, seringnya dia cuma berbisik. Masalahnya kita sering banget ngabain bisikan itu, kita anggap cuma pusing biasa atau kecapean. Akronim SEGERA ini adalah alat P3K yang wajib banget kita semua hafal. Ini bukan buat bikin panik, tapi biar kita bisa bertindak cepat dan tepat. Tahu tanda-tanda ini dan langsung telepon ambulans bisa jadi penentu antara pemulihan total dan cacat permanen. Jangan pernah mikir, tunggu dan lihat aja dulu. Karena dalam kasus stroke, waktu adalah otak. Setiap detik itu berharga. Oke, kita udah bahas banyak banget ya, mulai dari cara bangun tidur sampai ngenalin tanda bahaya. Mungkin rasanya banyak. Jadi sekarang, yuk kita satuin semuanya jadi sebuah cetak biru. Sebuah rencana aksi yang jelas buat pagi hari yang bisa melindungi otak Anda. Nah, ini dia peta jalan Anda. 6 kebiasaan sederhana yang kalau dilakuin secara konsisten, bakal ngebangun benteng pertahanan yang kokoh di sekitar otak Anda. Anda nggak perlu lakuin semuanya sekaligus kok. Pilih 1 atau 2 hal yang paling gampang buat Anda mulai besok. Kemajuan kecil setiap hari, itu kuncinya. Pada akhirnya, semua tips dan trik ini muaranya cuma satu. Merawat tubuh kita itu bukan cuma soal menghindari penyakit. Ini adalah cara kita bilang terima kasih atas anugerah kehidupan. Setiap pagi, di mana kita bisa bangun dengan sehat, itu adalah hadiah. Dan menjaganya adalah bentuk syukur kita yang paling tulus. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Ini bukan soal ngerombak total hidup Anda malam ini, tapi tentang satu janji kecil buat diri sendiri. Coba pikirin sejenak. Apa satu langkah kecil yang bakal Anda ambil besok pagi buat mastiin ada lebih banyak lagi pagi yang cerah di masa depan Anda? Pilihan ada di tangan Anda.